Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi pada kesempatan ini kami akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah filsafat moral. Dan yang perlu kami bahas pada siang hari ini yaitu ada dua kasus. Yang pertama itu kasus Serintil dan yang kedua itu kasus suku Eskimo. Jadi sebelum kami melangkah ke diskusi kami pada siang hari ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Rintanianita dengan NIM 23040104020 dan teman saya dan saya Maria Afilani Sijaum dengan NIM 230401040017. Oke, baik. Jadi selanjutnya kami akan langsung berdiskusi. Dan yang perlu kami diskusikan terlebih dahulu itu adalah tradisi buka kelambu. Jadi di sini saya akan melemparkan beberapa pertanyaan ke teman saya dan begitupun sebaliknya teman saya akan melemparkan pertanyaan terkait dengan pembahasan yang berbeda-beda. Jadi pertanyaan yang pertama itu inti masalah dari kasus tradisi buka kelambu yang dialami Serintil dalam rongkeng buku Parut. Mungkin bisa dijawab. Baik. Yang saya ketahui, inti masalah dari tradisi buka kelambu terletak pada konflik antara nilai-nilai tradisional dan moralitas individu. Tradisi ini secara harfiah berarti membuka kelambu atau memberikan keperawanan terhadap orang terkaya di suku tersebut. Tradisi ini menurut saya melanggar hak asasi Serintil sebagai individu, khususnya haknya atas tubuh dan kebebasan seksual. Oke, jadi langsung ke pertanyaan yang kedua, di mana posisi dilema moral dari kasus tradisi buka kelambu yang dialami Serintil dalam rongkeng buku Parut? Serintil menghadapi dilema moral yang kompleks. Ia dipaksa untuk mempertahankan tradisi yang merugikan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa tradisi buka kelambu menjadikan dirinya sebagai objek seksual dan menghilangkan martabatnya sebagai perempuan. Namun ia juga takut akan konsekuensi menolak tradisi tersebut yang bisa membuatnya dikucilkan atau bahkan dianggap melanggar norma dari masyarakat dari suku tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tradisi agak menyimpang, apakah dibenarkan dalam filsafat moral dari kasus tradisi buka kelambu yang dialami Serintil dalam rongkeng buku Parut? Silakan. Dari perspektif filsafat moral, tradisi buka kelambu sulit dibenarkan, terutama jika dilihat dari prinsip-prinsip etika universal. Tradisi ini melanggar prinsip-prinsip otonomi dan martabat manusia. Keperawanan seorang perempuan bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan, begitu. Meskipun tradisi ini mungkin memiliki akar budaya yang dalam, tapi tidak ada yang dapat membenarkan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya, penjelasan logic of having dari kasus tersebut, dari kasus tradisi buka kelambu yang dialami Serintil dalam rongkeng buku Parut. Tradisi buka kelambu dapat dianalisa melalui konsep logic of having yang dikemukakan oleh Al-Sadair. Konsep ini menjelaskan bagaimana keinginan untuk memiliki sesuatu atau dalam hal ini keperawanan Serintil dapat mengarah pada tindakan yang tidak etis. Masyarakat Buku Parut menganggap keperawanan Serintil ini sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan diperdagangkan tanpa mempertimbangkan hak-haknya sebagai individu atau sebagai perempuan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Solusi filsafat moral yang kasus tersebut atau dari yang diingat oleh Immanuel Kant dari kasus tradisi buka kelambu yang dialami Serintil dalam rongkeng buku Parut. Immanuel Kant ini merupakan seorang filsuf moral terkemuka. Dia menolak tradisi buka kelambu dengan tegas. Menurut dia, setiap individu memiliki martabat yang tidak dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan istilahnya toh.
Terus Kant akan menekankan pentingnya prinsip otonomi dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup mereka, termasuk pilihan seksual. Solusi yang ditawarkan Kant adalah menentang tradisi yang merendahkan martabat manusia dan mendorong masyarakat untuk menghormati hak-hak individu mereka. Oke, mungkin itu saja ya dari beberapa pertanyaannya. Mungkin bisa disimpulkan oleh baik, saya akan memberikan kesimpulan sedikit. Tradisi buka kelambu dalam Ronggeng Duku Paruk ini memperlihatkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan moralitas individu. Tradisi ini melanggar hak-hak dasar serintil dan menempatkannya dalam dilema moral yang sulit. Filsafat moral, terutama pemikiran Immanuel Kant, menolak tradisi ini secara tegas dan menekankan pentingnya otonomi dan martabat dari setiap manusia. Oke, baik, terima kasih kepada Kakak Ilak yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Dan selanjutnya bisa Kakak Ilak memberikan pertanyaan ke saya atau melemparkan pertanyaan terkait dengan kasus tradisi suku Eskimo. Pertanyaan yang pertama untuk teman saya berkaitan dengan kasus yang ada di suku Eskimo. Pertanyaan yang pertama itu, apa inti masalah dari kasus suku Eskimo tersebut? Oke, baik, langsung saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh teman saya. Jadi inti masalah dari kasus Eskimo di suku Eskimo ini adalah konflik antara tradisi budaya suatu suku dengan norma moral yang umumnya diterima. Terus dalam kasus ini suku Eskimo memiliki tradisi menyajikan istrinya kepada tamu sebagai tanda kehormatan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Andri bahwa setiap tamu di suku Eskimo itu datang pasti bisa menyambut atau melakukan suatu hubungan atau hubungan seks gitu. Menyerahkan. Terus tradisi ini bertentangan dengan norma moral yang umumnya diterima di masyarakat lain yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan martabat pribadi. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Di mana posisi dilema moral yang terjadi di suku Eskimo? Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, dilema moral terletak pada pertanyaan apakah seorang pendatang yang harus mengikuti tradisi suku Eskimo atau menolaknya. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa ketika ada pendatang yang masuk dalam suku Eskimo itu apakah bisa mengikuti tradisi tersebut. Tetapi menurut saya itu mungkin kalau secara budayanya itu tidak bisa kita melanggar begitu. Melanggar. Karena itu adalah sebuah kebiasaannya mereka atau sebuah budaya yang tidak bisa kita melanggar begitu. Mungkin gitu sih. Baik, pertanyaan yang ketiga itu, tradisi agak menyimpang apakah dibenarkan dalam filsafat moral yang terjadi di suku tersebut? Oke. Jadi tradisi ini agak sedikit menyimpang. Apakah dibenarkan dalam filsafat moral? Jadi dalam filsafat moral, tradisi yang menyimpang dari norma moral umum dapat dibenarkan atau tidak, tergantung pada pendekatan filsafat yang digunakan. Pendekatan relativisme moral mungkin menganggap tradisi tersebut dibenarkan karena berbeda-beda desa adat istiadatnya. Namun Kant akan menolak tradisi tersebut jika melanggar prinsip moral dasar seperti perlakuan manusia sebagai akhir dan bukan sebagai alat. Itu menurut tokoh filsafat yaitu Kant. Pertanyaan yang berikutnya, penjelasan logging of having dari kasus tersebut itu apa? Oke. Logging of having dalam konteks ini dapat diartikan sebagai logika kepemikiran atau kendali. Dalam kasus suku Eskimo ini, suami menganggap dirinya memiliki hak untuk menyajikan istrinya kepada tamu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa setiap tamu datang itu pasti akan disajikan, melakukan hubungan begitu, baik perempuan maupun laki-laki.
Logika ini bertentangan dengan prinsip moralitas yang menganggap setiap individu atau termasuk juga istrinya yang saya sudah jelaskan tadi sebagai pribadi yang memiliki hak dan martabat sendiri. Bisa dilanjutkan. Nah, baik, pertanyaan yang terakhir, apa solusi filsafat moral dari kasus tersebut? Oke, solusi filsafat moral yang kasus tersebut atau yang diingat oleh Immanuel Kant sebagai tokoh filsafat moral. Menurut filsafat moral atau yang dijelaskan oleh Immanuel Kant ini, setiap orang harus diperlakukan sebagai akhir dan bukan sebagai alat. Jadi dalam konteks kasus ini, menyajikan istrinya kepada tamu adalah tindakan yang salah karena melanggar martabat dan hak asasi manusia. Jadi pendatang harus menjelaskan dengan sopan bahwa dia tidak dapat mengikuti tradisi tersebut karena bertentangan dengan prinsip moralnya. Mungkin begitu sih. Terima kasih. Oke, baik, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini juga kami sudah berdiskusi ya terkait dengan dua kasus yang dijelaskan dalam mata kuliah filsafat moral. Jadi mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa kami diskusikan di luar juga. Ya. Oke, bye-bye. Terima kasih Terima teman-teman kasih. untuk kesempatan hari ini. Bye.